Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'im tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhaminna in kunna yu'minna billah wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna darajah wallahu azizun hakim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumunna shay'an illa yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fima iftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Fa in talaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah fa in talaqaha fala junaha alayhima an yataraja'a in zanna yuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Ayat 226. Dan bagi orang-orang yang bersumpah
hendak berjauh diri dari istri-istri mereka, hendaklah menunggu paling lama 4 bulan. Maka jika mereka kembali sesudah itu, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Penyayang. Ayat 227. Dan jika mereka berazam hendak mentalak, maka sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 228. Dan perempuan yang ditalak itu hendaklah menahan diri mereka 3 kali bersih, dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam peranakan-peranakan mereka, jika memang mereka beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Sedang suami mereka lebih berhak mengembalikan mereka kepada keadaannya demikian, jika semuanya ingin hendak mencari damai. Dan bagi mereka adalah hak seumpama kewajiban yang atas mereka jua dengan patut, dan laki-laki mempunyai derajat atas mereka, dan Allah adalah Maha Gagah lagi bijaksana. 229. Talak itu hanya 2 kali. Sudah itu peganglah dengan sepatutnya atau lepaskanlah dengan cara yang baik. Dan tidaklah halal bagi kamu bahwa kamu ambil dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya takut bahwa keduanya tidak akan mendirikan batas-batas peraturan Allah. Maka jika kamu takut mereka berdua tidak akan mendirikan peraturan-peraturan Allah, maka tidaklah mengapa atas keduanya tentang apa yang ditebuskan si istri dengan dia. Demikianlah peraturan-peraturan Allah, maka janganlah kamu langgarkan dia. Dan barang siapa yang melanggar peraturan-peraturan Allah, itulah orang-orang yang zalim. Maka jika dia, ayat 230, maka jika dia ditalak lagi akan dia, maka tidaklah halal baginya sesudah itu, sehingga dia perempuan kawin dengan suami yang lain. Maka jika ditalaknya pula, maka tidaklah mengapa atas mereka berdua, jika mereka berkembalikan, yaitu jika keras sangka mereka berdua, bahwa mereka akan dapat menegakkan peraturan-peraturan Allah, dan begitulah peraturan-peraturan Allah dinyatakannya dia untuk kaum yang suka mengetahui. Sumpah menjauhi istri atau al-ila. Karena sudah mulai membicarakan sumpah, maka ada pula orang yang bersumpah tidak akan mendekati istrinya sekian lamanya. Sumpah demikian bernama ila, dia belum datang talak. Orang kampung Sari Minangkabau menyebut laki-laki yang merajuk dari istrinya sekian lama itu ialah mengucil. Mungkin kata elak dan mengelak-elak berasal dari bahasa Arab ila tadi. Dan bagi orang-orang yang bersumpah hendak berjauh diri dari istri-istri mereka, hendaklah menunggu paling lama 4 bulan. Pangkal ayat 226. Kadang kalanya terjadi suasana muram dalam rumah tangga. Si laki-laki marah, lantaran marahnya itu dia hendak melakukan suatu sikap kepada istrinya itu. Sikap itu ada yang terlarang, ada yang boleh-bolehkan tetapi dibenci, tapi ada pula yang diatur. Yang terlarang ialah dirar, yaitu tidak pulang-pulang saja kepada istri, tidak memberi nafkah tetapi tidak pula diceraikan. Hanya hendak menunjukkan kekuasaan saja. Yang dibolehkan tetap dibenci, tetapi dibenci yaitu segera melepaskan talak, bercerai. Tentang bercerai atau talak adalah ada peraturannya kelak. Yang ketiga ialah marah yang teratur yang gunanya sekedar memberi nasihat saja, yakni ila, yaitu bersumpah demi Allah tidak akan pulang-pulang. Diatur di ayat ini ila hanya boleh paling lama 4 bulan. Maka jika mereka kembali sudah itu, yaitu sesudah 4 bulan, maka sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Penyayang. Ujung ayat 226. Terlebih dahulu setelah selesai 4 bulan hendaklah dibayarkannya kafarah sumpah mengucil 4 bulan itu, dan boleh juga kalau marahnya sudah reda dia pulang kembali sebelum 4 bulan, sebab 4 bulan adalah paling lama. Bila dia hendak pulang itu wajiblah dia membayar kafarah. Nama-nama kebesaran Tuhan yang menjadi kunci-kunci ayat sebagai pengampun kepada si suami seakan-akan dianjurkan meniru sifat Tuhan itu. Mengapa lama-lama mengucil sedang Tuhan lagi pengampun? Teladanlah itu dan ampunilah istri kamu. Hapuskanlah marah dari hatimu dengan sifat Tuhan penyayang, diperingatkan bahwa seyogyanya lah si suami memperdalam rasa rahim, cinta sayang terhadap istri. Dengan berpisah 4 bulan, kedua belah pihak tentu telah rindu merindui. Apatah lagi masa 4 bulan dipisahkan atau terpisah dari suami adalah masa yang tersedih bagi seorang perempuan. Kedua pihak dalam masa 4 bulan sudah dapat menyelidiki kesalahan masing-masing, dan kalau berjumpa kembali, kasih sayang akan lebih mesra. Dan jika mereka berazam hendak mentalak, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi mengetahui. Ayat 227. Oleh karena hal ini adalah kemerdekaan pribadi seseorang, maka Allah tidak akan melarang dia mentalak istrinya sesuai dia mengucil selama 4 bulan itu. Tetapi Allah Maha mendengar. Allah dengar walaupun suara hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang terkandung dalam pikirannya ketika dia berazam hendak mentalak. Talak yang telah dipikirkan sejak lama bukanlah talak orang marah. Talak demikian jatuh kalau dijatuhkan, tetapi apa sebab engkau talak dia? Hanya karena sebab yang dicari-cari saja? Atau memang karena engkau telah pertimbangkan bahwa pergaulan engkau dengan dia tidak bisa dilangsungkan lagi? Sebab selisih sudah sangat mendalam, ibarat patah ialah patah tebu, tak dapat dipertemukan lagi. Oleh karena Allah mendengar dan mengetahui, maka berfikirlah dengan baik-baik. Apabila hari 4 bulan telah hampir habis, di sini timbul masalah khilafiah di antara
di antara ulama fikih. Kata setengah mereka itu apabila 4 bulan telah habis dengan sendirinya talak telah terjadi. Sehingga pintu buat dirawat atau menganiaya perempuan tidak terbuka yang dinamakan menggantung tidak bertali. Menurut faham ini, bila perempuan itu datang kepada hakim nikah bahwa pada hari ini sudah cukup 4 bulan suaminya tidak pulang-pulang, berhaklah dia menyatakan bahwa mulai hari itu dia tidak bersuami lagi. Dan hakim hanya tinggal mensahkan saja. Asal cukup bukti memang telah habis 4 bulan. Kata setengahnya lagi, jatuhnya talak dengan resmi ialah telah dinyatakan oleh hakim. Coba perhatikan susunan ayat. Di ujung ayat 226 diterangkan bahwa kalau dia hendak kembali sehabis 4 bulan, maka Allah pengampun dan penyayang. Di ayat 227, kalau dia hendak berazam talak, maka Allah mendengar dan mengetahui. Tandanya jalan yang kedua ini kurang baik, meskipun boleh tentu saja sebab damai itu lebih baik daripada silang sengketa. Pendeknya kalau sudah habis 4 bulan, perkara tidak di tangan mereka berdoa lagi. Dan perempuan itu telah lepas dari ikatan si suami yang mengucil itu, dan tangan hakim sudah mesti turut campur. Hakim berhak memanggil seseorang yang menilak istrinya kalau hari 4 bulan sudah habis, mau berkesurutan atau talak. Kalau dia tidak hendak kembali tetapi tidak melepaskan talak, maka hakim tidak boleh membiarkan terjadi penganiayaan. Hakim memutuskan talak. Kesimpulannya ialah bahwa jika seseorang laki-laki bersumpah tidak akan mengulang-ulangi istrinya, sahlah sumpah itu. Bersumpah demikian hanya berlaku untuk paling lama 4 bulan. Lantaran itu kalau orang bersumpah akan mengucil dari istrinya itu buat 1 bulan atau 6 minggu atau sebarang bilangan bulan dan hari, boleh. Tetapi tidak melebihi dari 4 bulan. Maka kalau dia pulang kembali sebelum habis hari pengucilan yang ditentukannya itu, misalnya bersumpah mengucil 1 bulan, rupanya belum 1 bulan telah ingin pulang, maka wajiblah ia membayar kafarah sumpah. Kalau sudah cukup waktu 4 bulan, berhaklah hakim campur tangan menanyai, akan kembalikah kepada istri atau akan cerai? Kalau dia pulang kembali, selesailah perkara. Dia diampuni, artinya tidak usah membayar kafarah. Tapi kalau tidak mau menceraikan, maka hakim berhak menerangkan kepadanya bahwa saat itu dia telah bercerai, sebab dalam Islam terlarang keras menggantung tidak bertali terhadap istri. Kalau sengajanya hendak menasihati, maka 4 bulan sudah cukup. Talak. Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu hendaklah menahan diri mereka 3 kali bersih. Pangkal ayat 228. Inilah yang beri nama iddah talak, yaitu 3 quru, 3 edaran haid dan bersih. Menahan diri artinya belum boleh bersuami lamanya 3 quru, 3 kali suci dari haid dan haid. Sengaja kita tidak ambil khilaf ulama dalam hal ini, dan kita langsung saja menjelaskan bahwa penahanan diri selama 3 quru itu menjelaskan bersihnya perempuan itu pada kandungan anak dari suami yang mentalaknya itu. Sebab itu Rasulullah membimbing juga kesopanan mentalak istri, yaitu jangan ditalak di seketika dalam haid. Sayyidina Abdullah bin Umar sampai dicela oleh Rasulullah SAW karena dia mentalak istri dalam haid. Sebab kalau ditalak dalam haid terlalu lama, dia menunggu iddah, yaitu masa haid dia. Kelak ditalak suci pertama, haid kedua, suci kedua, haid ketiga, dan suci ketiga. Tetapi kalau habis haid baru ditalak dan tidak disetubuhi lebih dahulu, dia hanya menunggu 2 kali haid lagi. Di suci ketiga dia telah boleh kawin pula. Dan tidaklah halal bagi mereka yang menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam peranakan-peranakan mereka. Artinya, kalau dia mengandung, wajiblah dia memberitahukan hal itu, sehingga nyata bahwa ayah anak yang dalam kandungan itu ialah suami yang menyatakannya itu. Jika memang mereka beriman kepada Allah dan hari yang akhir, ini diperingatkan benar supaya jangan dibangkitkan dalam Islam kecurangan zaman jahiliyah, yaitu perempuan sengaja menyembunyikan kandungannya lalu langsung bersuami, dan anaknya dengan suami yang menceraikannya itu dipandang sebagai anak dari suami yang baru. Maka kacaulah keturunan orang yang mengasuh anak yang bukan anaknya. Dan ditambah lagi keterangannya adalah setengah ulama, termasuk juga kecurangan menyembunyikan haid yang keluar dari rahimnya supaya lama idahnya. Dan nafkah bekas suaminya masih lama diterimanya. Ini adalah perbuatan orang yang tidak beriman. Kalau ternyata dia hamil, maka yang mendapat hak pertama sekali atasnya ialah bekas suaminya itu. Sedang suami mereka lebih berhak mengembalikan mereka kepada keadaan yang demikian jika semuanya ingin hendak mencari damai. Ditekankan dengan kata ingin mencari damai oleh karena memang banyak orang yang keras mempertahankan diri menjadi lunak kembali setelah mengetahui bahwa dia akan menunggu kedatangan anak. Mungkin dia menyesal bercerai mengingat bahwa bekas istri itu sedang mengandung anaknya. Dengan kata yang demikian pun dengan halus ditarik orang lain. Dengan tangan keluarga ataupun hakim nikah buat berusaha mendamaikan orang ini supaya hidup rukun kembali. Sama-sama menunggu anak yang tercinta. Bukankah tadi dikatakan bahwa istri itu adalah saudara dan kamu, tempat kamu menanamkan benih kamu, sekarang benih itu akan tumbuh. Bukankah lebih baik berdamai surut sebagai sedia kala? Dan perhatikanlah di sini mulai bertemu perkataan in aradu islaha, jika mereka ingin mencari damai. Di sini sudah bertemu orang lain, bukan kedua suami istri saja lagi. Maka dibukakanlah pintu bagi yang lain, yaitu keluarga yang kedua belah pihak supaya berusaha agar mereka keduanya itu berdamai. Bujuklah mana yang keras di antara mereka supaya lunak hatinya, supaya damai kembali. Ingatlah anak yang dalam kandungan itu, sebelum dia lahir hendaknya ayahnya sudah pulang kembali.
Jangan sampai setelah dia melihat dunia tidak melihat wajah ayahnya. Jika mereka ingin mencari damai, perkataan itu meninggalkan kesan yang dalam pada hati keluarga-keluarga, yang artinya ialah, hai kaum keluarga, damaikanlah mereka, kasihan anak dalam kandungan. Dan bagi mereka perempuan adalah hak yang seumpama kewajibannya atas mereka juga dengan patut. Inilah yang amat penting dalam ayat ini mengenai seorang orang perempuan. Mereka mempunyai hak di samping memikul kewajiban sebagai juga orang laki-laki. Ada hak dan ada kewajiban. Bukanlah orang perempuan itu hanya wajib begini, mesti begitu. Misalnya mesti khidmat kepada suami, tidak boleh membantah dan wajib selalu taat. Tapi dia juga mempunyai hak buat dihargai, berhak atas hak miliknya sebagaimana berhaknya atas dirinya sendiri. Kalau sekiranya terjadi kekacauan di dalam rumah tangga, tidak boleh kepadanya saja ditimpakan kesalahan, tetapi ditilik apakah di sini suami juga ada kelalaian memenuhi kewajibannya. Semasa penulis masih kecil di kampung, kerap kali terjadi perselisihan di antara suami istri. Orang datang kepada ayah penulis mengadukan hal dan mencari penyelesaian. Penulis masih teringat bahwa pada waktu itu kesalahan namanya ditimpakan orang kepada pihak yang perempuan saja. Dialah yang selalu disalahkan dan selalu disuruh menanggung risiko. Dia yang selalu mesti minta maaf. Mamak-mamak dan sanak saudara yang laki-laki semuanya menyalahkan dia. Dia hanya pandai menangis. Kalau dia diceraikan oleh suaminya, meskipun yang salah itu suami. Kalau si suami dijemput diminta supaya surut atau rujuk dan pulang ke rumah, perempuan yang disuruh minta maaf. Sehingga sudah menjadi perasaannya umum bahwasanya sudah begitulah semestinya kalau jadi perempuan. Dia diwajibkan hormat dan khidmat kepada suaminya, tapi dia tidak boleh menuntut supaya suaminya menjaga perasaannya pula. Maka dalam ayat ini teranglah berbeda kehendak Al-Quran dengan kehendak manusia dalam pergaulan hidup. Padahal mereka mengaku beragama. Terutama di dalam rumah tangga, nyata pada pembagian tugas, kedua suami istri sama-sama mempunyai kewajiban. Tapi pekerjaan ini saya dibagi. Kalau si suami menghadapi tanggung jawab rumah, si istri pun tentu berkewajiban menjaga bahagian dalam. Si suami mencari nafkah, si istri mempergunakan nafkah itu sebaik-baiknya dan bertanggung jawab dalam hal ini. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat taklif dari Allah dalam hal iman dan dalam hal amal soleh, ibadat dan muamalat, persembahan kepada Tuhan dan pergaulan hidup. Di zaman Nabi, orang perempuan dibaiat sebagaimana laki-laki pun dibaiat. Orang perempuan dibawa pergi berperang sebagaimana orang laki-laki pun dibawa berjihad. Sekedarkan pekerjaan saja yang dibagi-bagi. Misalnya perempuan menyediakan makanan dan menolong mana yang luka-luka dan laki-laki tampil ke muka buat berkelahi. Kepada laki-laki di waktu salat hari raya Rasulullah mengadakan khutbah, dan setelah selesai khutbah di hadapan laki-laki itu, Rasulullah pergi ke bagian saf belakang memberi khutbah pula buat orang perempuan. Bahkan seketika mereka meminta supaya diadakan pengajian tersendiri untuk mereka, Rasul telah mengabulkan permintaan itu. Berkali-kali disebut al-mu'minat di samping menyebut al-mu'minin, atau al-muslimat di samping al-muslimin. Bahkan cara Rasulullah melayani mereka adalah dengan cara menimbulkan harga diri bagi kaum perempuan itu. Pada waktu telah selesai beliau mengerjakan haji dan akan kembali ke Madinah. Di tengah jalan seorang perempuan mengulurkan anaknya yang masih kecil di dalam sukduk untanya. Lalu bertanya kepada beliau, apakah anak ini sah juga hajinya ya Rasulullah? Langsung beliau jawab, sah dan kau sendiri pun dapat pahala karena membawanya. Begitulah kehidupan perempuan di dalam Islam yang dituliskan dengan nyata dalam ayat ini. Maka jika sekiranya orang laki-laki berhak mendapat pendidikan yang baik, perempuan berhak pula. Demikian banyaknya urusan yang harus dihadapi. Bagaimana akan jadinya kalau dia dibiarkan tinggal jahil? Ibnu Abbas sahabat Rasulullah yang utama itu pernah berkata, saya selalu berhias untuk diri untuk istriku sebagaimana dia telah berhias diri untukku. Di dunia zaman sekarang, kaum perempuan berjuang minta hak yang sama dengan laki-laki. Di Eropa dan Amerika sendiri yang disebut negeri yang telah beradab dan maju, perjuangan kaum perempuan meminta persamaan hak belumlah cukup 100 tahun usianya. Masih ada sekarang di negeri barat itu yang perempuan belum mencapai haknya itu. Maka kalau dalam dunia Islam timbul pula gerakan minta hak, bukan karena hak tidak diberikan oleh agama Islam, melainkan karena hak itu ditahan oleh laki-laki yang selalu ingin berkuasa. Agama Islam tidaklah sampai memerintah kepada perempuan saja supaya tunduk kepada suami sebagai tunduk kepada Tuhan, sebagai yang selalu dinasihatkan oleh Paulus dalam surat-surat kirimannya tersebut dalam kitab Kristen Perjanjian Baru. Itu sebabnya maka perempuan berhak meminta talak dan berhak membayar khulu untuk membayar cerai kepada suaminya. Perhatikan sekali lagi bahwa perempuan yang menjadi istri pun mempunyai hak sebagai juga mempunyai kewajiban. Di ujung ayat disebut bil ma'ruf. Kita artikan dengan patut, yaitu hak-hak yang berpatutan menurut hukum masyarakat, yang diterima dan dipuji dan diakui oleh orang banyak.
Hal yang demikian amat luas, meliputi yang ma'ruf atau uruf atau adat pada sesuatu negeri, sehingga hak itu tidak membeku. Dan menurut juga kepada perubahan nafkah perempuan telah dicukupkan dan pakaiannya dibelikan, sudahlah ma'ruf. Tetapi di zaman sekarang perempuan itu pun menghendaki pendidikan yang tinggi, kursus, menghendaki kegiatan dalam kalangan sesama perempuan, asal tidak melanggar dasar agama, itu pun ma'ruf atau patut. Dan ma'ruf atau kepatutan itu harus dipandang dari kedua belah pihak. Misalnya hak perempuan dicukupkan alat dapurnya kalau boleh memasak dengan gas atau dengan listrik. Kan sudah begitu yang lazim sekarang. Itu kan patut, memang patut kalau suami mampu menyediakan. Tetapi tidak patut atau tidak ma'ruf kalau si suami miskin, lalu disuruh menyediakan barang yang tidak dapat dipikulnya. Dalam ayat-ayat yang lain kala akan sampai juga peraturan membicarakan dari hal kesanggupan itu. Dan laki-laki punya derajat atas mereka, itu adalah suatu hal yang wajar di dalam rumah tangga yang hendak teguh berdiri. Meskipun keduanya laki dan istri sama berhak dan sama berkewajiban, namun dalam rumah tangga sebagai dasar pertama adalah masyarakat yang besar, yang kepalanya hanya satu yaitu suami, sama juga dengan kapal besar di tengah berlayar, juru bantu atau masinis bertanggung jawab penuh dalam putaran mesin-mesin kapal, tetapi tanggung jawab terakhir adalah kepada satu orang jua yaitu nakhoda kapal. Satu kapal dengan dua nakhoda tidak mungkin, dan segala otak yang sihat harus mengakui bahwa tanggung jawab terakhir dalam rumah tangga pastilah suami, karena dia yang lebih mengetahui rahasia kekuatan dan kelemahan. Bahaya dari luar dan rintangan yang akan diatasi. Suami istri yang cerdik akan bermusyawarah dalam hal yang penting-penting dalam rumah tangga, tentang perbelanjaan, penambahan dan penggunaan anggaran, akan menerima menantu dan sebagainya. Namun keputusan terakhir tetap pada suami. Disitulah laki-laki punya derajat lebih tinggi. Berpikir di luar ini adalah pikiran yang tidak teratur. Dan Allah adalah maha gagah lagi bijaksana. Ujung ayat 228. Allah gagah untuk menghukum seorang suami yang memakai haknya yang berlebih itu dengan sewenang-wenang. Allah akan menghukum orang yang memandang bahwa teman hidupnya itu perempuan yang telah diserahkan Allah padanya sebagai amanat adalah hanya untuk melepaskan nafsunya saja. Bila senang kawin, tidak senang dilempar. Dan Allah maha gagah pula buat menghukum perempuan yang menuntut lebih daripada hak dan kewajibannya. Yang lupa bahwasanya betapapun jua, namun tenaga perempuan tidak serupa dengan tenaga laki-laki dalam menempuh gelombang hidup, dan Allah maha bijaksana untuk menurunkan kebahagiaan kepada rumah-rumah tangga yang masing-masing anggotanya menjunjung tinggi kewajiban dan memakai hak masing-masing dengan sebaik-baiknya. Talak itu hanya 2 kali, sudah itu peganglah dengan sepatutnya atau lepaskanlah dengan cara yang baik. Pangkal ayat 229. Talak artinya ialah lepas atau putus pertalian, habis pergaulan, bercerai dan berpisah. Tidak, talak berarti lepas dari ikatan, sebab waktu nikah diadakan akad. Akad itu berarti ikatan, yaitu ijab kabul di antara wali dengan mempelai laki-laki. Sebab itu ada baiknya berpegang tangan di antara si wali dengan si mempelai ketika akad itu guna melambangkan janji telah diikat. Dengan talak berarti ikat itu telah ditanggalkan atau dilepaskan. Rumah tangga yang didirikan dua orang suami istri selama ini dengan rukun dan damai karena satu hal terpaksa ditanggalkan ikatannya. Yang seperti itu sebaiknya hanya kejadian 2 kali. Dengan ayat ini sudah tegas bahwasanya yang dimaksud ialah si laki-laki mengucapkan lafaz talaknya 1 kali, maka terjadilah cerai 1 kali pula. Kemudian karena kedua belah pihak sama-sama menyesal, mereka pun berkeserutan kembali. Si istri bergaul lagi dengan suaminya, ini namanya rujuk kalau idah belum lepas. Kemudian entah apa sebabnya mereka pun bercerai pula, cerai yang kedua kali. Maka dalam ayat ini Tuhan memberi nasihat, sebaiknya sehingga 2 kali itu sajalah bercerai. Sebab orang-orang yang ada pertimbangan akan mengerti bahwa perceraian yang pertama mungkin karena belum dipikirkan matang. Biasanya kalau terjadi perselisih yang nampak hanya kesalahan saja. Tetapi kalau sudah bercerai, tinggallah kembali kebaikan yang ada di kedua belah pihak. Sebaiknya rujuklah dalam iddah, supaya selesai perkara dan damai timbul kembali. Perceraian beberapa lama ini akan meninggalkan kesan mendalam pada jiwa masing-masing. Maka kalau terjadi perceraian yang sekali lagi, yaitu cerai yang kedua, berfikirlah keduanya lebih mendalam. Pengalaman-pengalaman yang sudah hendaklah menjadi pengajaran, atau berkembalian dengan baik, secara patut dan tidak akan bercerai lagi, atau habislah singgah itu, lepaskanlah dengan sebaik-baiknya. 2 kali bercerai sudahlah menjadi pengalaman bagi kedua belah pihak. Barangkali memang ada pendirian-pendiriannya masing-masing yang tidak bisa dipertemukan selama-lamanya. Elakkanlah supaya jangan sampai terjadi pula cerai yang ketiga, karena tidak akan dapat dipertemukan lagi. Si perempuan sudah patut menerima suami lain, barangkali dengan dia bisa cocok pergaulan. Si suami pun bisa milik istri lain yang lebih sesuai perangai. Dengan kalimat talak itu hanya 2 kali, sudah terang bahwa yang dimaksud ialah berpisah sampai 2 kali. Bukan mengucapkan lafaz talak dalam satu majlis 2 kali, apatah lagi 3 kali. Sebab melafazkan talak 2 kali atau 3 kali dalam satu majlis hanyalah akan menghasilkan pisah 1 kali, bukan 2 atau 3 kali. Dan lagi perbuatan demikian sangat dimurkai Rasulullah, sebab berubah-ubah peraturan yang telah ditentukannya. Di zaman Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar melafazkan talak 2 atau 3 kali dia dalam satu majlis, hanya dihukumkan 1 yang jatuh. Baru di zaman Umar dipandang jatuh 2 dan 3 karena kata beliau orang sudah terlalu banyak mempermain-mainkan talak.
adalah ini sebagai hukuman dari beliau. Tetapi ijtihad Sayyidina Umar ini bukanlah satu hal yang mesti diikut saja. Sebab dalam satu semacam ijtihad Umar itu ada juga satu kali yang kurang tepat. Kalau karena Umar memutuskan talak 2 atau 3 kali, satu majelis dipandang jatuh 2 dan jatuh 3 itu yang lebih benar. Misalnya sunnah Rasul dan khalifah beliau yang pertama tidak diakui kebenarannya. Dan di dalam kenyataan kerap kali memang orang menjatuhkan talak 2 atau 3 sekaligus itu adalah karena sedang sangat marah. Malah ada orang karena marahnya menjatuhkan talak, aku talak engkau serumpun bambu. Maka ulama-ulama fikih pun berat kepada pertimbangan bahwasanya talak yang dijatuhkan karena sedang marah tidaklah jatuh. Kemudian karena setengah hakim memutuskan menurut keputusan Umar, talak 3 satu majlis dipanjang benar-benar talak satu jatuh ketiganya, timbullah sesal kedua belah pihak sehingga kemudian dapat akal busuk, yaitu menyewa orang buat mengawini perempuan itu dengan perjanjian lebih dahulu bahwa sehabis dicampurnya perempuan itu sekali hendaklah diceraikannya. Maka dicarilah orang-orang bodoh yang kurang akalnya, diupah kawin oleh si janda, dan selesai persetubuhan perempuan itu diceraikannya dan upahnya diterima. Ini yang namanya adalah hadis Taisul Musta'ar, kambing bandot pinjaman. Nabi SAW telah bersabda, dikutuk Allah orang yang jadi penghalal itu dengan orang yang dihalalkan untuknya. Hadis sahih. Pada hadis ini suami sewaan untuk sekali bersetubuh itu bukan disebut suami, melainkan seorang yang dipandang sebagai alat untuk menghalalkan bagi suami pertama tadi, untuk rujuk kembali kepada istrinya yang sudah ditalak 3 kali. Dengan perbuatan yang jijik dan cemar ini, orang mencari dalih untuk melepaskan dirinya daripada kesulitan yang dibuatnya sendiri. Dia langgar ketentuan dan hikmat ilahi yang berkenaan dengan pembangunan rumah tangga, lalu untuk itu mereka menempuh jalan yang dikutuk oleh Allah. Yang amat lucu lagi ialah laki-laki penghalal itu di beberapa negeri Melayu disebut Cina buta. Apakah agaknya zaman dahulu ada orang Cina buta masuk Islam yang disebut juga mu'alaf, lalu tinggal menumpang di rumah Tuan Kadi dan boleh disewa oleh orang-orang yang merasa menyesal mentalak 3 istrinya? Oleh karena dia buta, tidaklah dilihatnya kecantikan perempuan yang disetubuhinya, dan setelah bersetubuh 1 kali diceraikannya. Sama sekali tidak ada dalam peraturan Islam, hanyalah perbuatan laknat yang dikerjakan oleh setelah saya berpikir Islam dikusutkan oleh kekacauan paham. Sebab itu maka ayat ini memberikan tuntunan. Kalau terpaksa bercerai cukuplah hingga 2 kali. Malah setelah cerai yang pertama akan rujuk, yang kedua sudah patut berpikir. Dan setelah bergaul kembali pikir-pikirkan yang benar terlebih dahulu baru bercerai. Cerai yang kedua hendaknya habis-habis pikir atau rujuk dan jangan bercerai lagi. Atau kalau terpaksa bercerai juga yang kedua habislah hingga itu. Dan kalau bercampur kembali janganlah lupa yang kedua. Dan janganlah juga yang kedua, habislah hingga itu. Dan kalau bercampur kembali janganlah bercerai lagi, tahanlah hangat dingin. Dan tidaklah halal bagi kamu bahwa kamu ambil dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Ini juga berisi pendidikan budi yang mendalam. Alangkah rendahnya budi orang ketika hati sedang lekat, istri dibelikan ini, dibelikan itu, tetapi setelah cerai diminta kembali atau diambil kembali. Yang sudah diberikan sudah menjadi kepunyaannya, janganlah dirisaukan hubungan hati karena mencintai benda. Kecuali jika keduanya takut bahwa keduanya tidak akan mendirikan batas-batas peraturan Allah. Inilah perceraian yang terjadi karena keduanya sudah lama sama insaf bahwa pergaulan mereka tidak akan bisa diteruskan lagi. Sebelum perempuan merasa lebih baik bercerai saja. Si laki-laki mau asal diganti kerugiannya. Dalam saat seperti ini, tangan ketiga sudah boleh campur memasuki untuk mencari penyelesaian. Sebab itu di sambungan ayat disebut, maka jika kamu takut mereka berdua tidak akan mendirikan peraturan-peraturan Allah, maka tidaklah mengapa atas keduanya tentang apa yang ditebuskan si istri dengan dia. Di sini sudah disebut kamu, tidak khusus jadi urusan mereka berdua lagi. Kamu di sini pada tingkat pertama ialah keluarga dan tingkat terakhir ialah hakim. Setelah diselidiki memang terdapat sebab-sebab yang menunjukkan bahwa persuami istrian orang tidak dapat dilanjutkan lagi, sebab istri tidak dapat mempertanggungjawabkan lagi bahwa pergaulan ini akan selamat kalau diteruskan, dan si suami mau menceraikan asal kerugiannya diganti. Inilah dinamai khulu atau iwat dan dinamai juga tebus talak. Maka perempuan itu boleh menyerahkan barang-barang haknya meskipun haknya itu adalah pemberian suaminya untuk dia. Sejak lekat kepadanya memang dialah yang punya barang-barang itu. Dalam hal ini jelas sekali tentang adanya hak si perempuan sebagai yang disebut pada ayat yang terdahulu tadi. Jadi dapatlah disimpulkan demikian, laki-laki menceraikan istri, pantanglah mengambil kembali barang-barang yang telah diberikan. Perbuatan itu adalah hina. Bahkan pada ayat yang akan kita baca nanti bukan mengambil barang yang diberikan yang disuruh, tetapi memberi istri yang diceraikan uang pengobat jerih, yang dalam bahasa Jawa disebut pesangon. Tetapi kalau keinginan bercerai dari si perempuan dengan disaksikan keluarga atau wali, bolehlah si perempuan membayar kepada si laki-laki itu supaya talak dijatuhkannya. Demikianlah peraturan-peraturan Allah, maka janganlah kamu langgarkan dia. Dan barang siapa yang melanggar peraturan-peraturan Allah, itulah orang-orang yang zalim. Ujung ayat 229. Laki-laki mengambil kembali barang yang diberikan adalah melanggar peraturan Allah. Perempuan minta cerai dengan tidak ada alasan adalah melanggar peraturan Allah. Kalau dia meminta cerai karena memandang bahawa peraturan Allah tidak akan berjalan dalam rumah tangga itu, misalnya laki tidak tahu kewajiban, baik kewajiban rumah tangga atau kewajiban kepada Allah, dia sia-siakannya, perempuan baru boleh berpikir bercerai.
Tetapi tangan keluarganya dan yang tertinggi tangan hakim sudah mesti turut campur. Campur tangan itu ialah buat menentukan ganti kerugian atau khulu berapa patutnya, dan di sinilah campur tangan itu ialah buat menentukan ganti kerugian atau khulu itu berapa patutnya. Dari sinilah maka timbul ijtihad ulama tentang boleh diperbuat perjanjian sebagai talak ketika perkawinan akan dilangsungkan. Kedua pihak boleh mengajukan syarat di antara khulu tadi. Segala perjanjian yang tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram boleh dilakukan. Maka jika dia talak lagi akan dia, maka tidaklah halal baginya sesudah itu sehingga dia perempuan kawin dengan suami yang lain. Pangkal ayat 230. Yang dimaksud di sini ialah orang yang telah bercerai 2 kali tadi, yang telah diberi nasihat oleh ayat di atas dicukupkan bercerai sampai 2 kali. Rupanya terpaksa juga mereka bercerai, cerai yang ketiga. Kalau sudah terjadi cerai yang ketiga, suami tidak boleh surut lagi selepas idah perempuan itu. Dia sudah boleh kawin dengan laki-laki yang lain. Pula riwayat laki yang pertama sudah habis hingga itu. Maka jika ditalaknya pula oleh suami kedua itu, maka tidaklah mengapa bagi mereka berdua jika mereka kembalian, yaitu jika keras angka mereka berdua bahwa mereka berdua akan dapat menegakkan peraturan-peraturan Allah. Setengah ahli tafsir mengatakan bahwa bercerai dan berkembalian itu ialah jika terjadi perceraian dengan suami yang kedua itu. Dengan suami kedua itu pun boleh berkembalian kembali, sebagaimana peraturan dengan suami pertama yang telah bercerai 3 kali itu. Artinya suami kedua punya hak-hak pula sebagai hak suami pertama tadi. Boleh bercerai sampai 2 kali atau 3 kali sehingga perempuan itu bersuami lain pula. Setelah penafsir mengatakan bahwa kalau si perempuan bercerai lagi dengan suami yang kedua itu, suami yang pertama yang telah pernah talak 3 kali boleh pula mengawininya. Memang keduanya itu bisa terjadi, bahkan bisa juga terjadi setelah bercerai dengan suami kedua 1 kali dan dia rujuk sebelum habis idah, datang lagi laki-laki ketiga dan perempuan itu kawin pula dengannya. Dan begitulah peraturan-peraturan Allah, dinyatakannya dia untuk kaum yang suka mengetahui. Ujung ayat 230. Perkawinan adalah tugas suci manusia, 2 jiwa, seorang laki-laki dan seorang perempuan, digabungkan dan disurumahkan. Moga-moga mereka menurunkan putra dan cucu-cucu yang baik dan soleh. Tetapi tiap-tiap manusia, baik laki-laki atau perempuan, yang punya pula segi-segi yang lemah dalam kepribadiannya. Kalau budi sama-sama matang, dengan menenggang, memberi dan menerima, selamatlah rumah tangga itu, dan itulah yang dikehendaki. Tetapi kadang-kadang bertemulah kenyataan pahit. Masing-masing tidak mau atau tidak dapat mengalah. Kalau peraturan talak tidak ada, akan bertambah kacaulah pergaulan mereka menjadi neraka seumur hidup. Merusak bagi jiwa anak-anak yang dalam asuhan. Sebab itu, jika dengan nikah telah dikunci pergaulan yang erat berdasarkan cinta dan kesakinah, maka alat pembuka kembali pun ada, yaitu talak. Kalau akan talak juga, apa boleh buat? Tidaklah dengan menuruti peraturan-peraturan yang telah ditentukan Tuhan, yang ketentuan yang telah dikesankan Nabi dalam sebuah hadis yang sahih. Perbuatan halal yang amat dibenci oleh Allah ialah talak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.